Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr hari Rabu 27 November 2024, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Tahdhibut Tahdhib dan Taqribut Tahdhib, yang mana dua kitab ini menjadi sumber bagi kita untuk menghukumi rawi. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis ataupun kepada rawi yang ditahdhibit tahdhib bernama Ahmad bin Hafs ibni Abdillah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi kitabihi Tahdhibut Tahdhib kha dal sin. Maka diriwayatkan rawi ini oleh Imam Al-Bukhari wa Abi Dawud dan An-Nasa'i. Ahmad bin Hafs ibnu Abdillah ibni Rashid As-Sulami Abu Ali ibni Abi Amr An-Naisaburi. Dan Naisabur nisbah ke negeri di Persia dulu, di Iran sekarang. Qadiha, dan dia seorang qadi di sana. Maka sekarang disebutkan tobaqah dia dari guru dan murid. An abihi, maka dia meriwayatkan dari bapaknya Hafs ibni Abdillah wal Husain ibni al-Walid al-Qurasi wal Jarud ibni Yazid al-Amiri wa ghairihim. Wa anhu, maka yang meriwayatkan dari dia atau muridnya Al-Bukhari, Abu Dawud, wan Nasa'i, wa Muslim fi ghairi sahih. Maka murid-muridnya dia Imam Al-Bukhari di tobaqah yang ke-11, dan Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Muslim. Maka zahirnya dia hidup di tobaqah yang ke-11 atau yang ke-10. Maka dari segi al-jarh wa ta'dil, maka dikatakan oleh para ulama seperti qala An-Nasa'i la ba'sa bihi. Berkata An-Nasa'i la ba'sa bihi, dan kalimat la ba'sa bihi di sini menunjukkan dia di derajat hasan. Qala An-Nasa'i la ba'sa bihi saduq qalilul hadis. Wa qala Abu Amr al-Mustamli mata lailah al-arbi'a khuluna minal Muharram sanah mi'atan ba'da thamani wa khamsun. Wa khailun ila annahu imtala al-maidan minal khalq. Maka di saat meninggal orang menyolatinya sangat banyak. Qultu, maka di sini ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar yang tidak didapati di Tahdhibil Kamal. Wa qala al-Kalabadi fihi As-Sulami maulahum. Maka ditambahi laqabnya dia As-Sulami, maula dari Bani Sulam. Wa qala Musaddad ibnu Qattan ma ra'aitu ahadan atamma shalah minhu wa amrun Muslim wa amara Muslim bil kitabah anhu. Maka dia adalah orang ahli ibadah. Dikatakan bahwa tidak pernah aku melihat orang yang salat seperti dia.
dari kekhusyuan, dari menghidupkan sunnah di dalam salatnya. Wa amara Muslim bil kitabah anhu. Wa qala An-Nasa'i fi asma suyuhihi thiqatun. Wa qad qala Maslamah, maka di sini An-Nasa'i mengatakan thiqah dan juga Maslamah. Siapa Maslamah? Ibnul Qasim mengatakan thiqah. Wa za'ama Al-Jayani fi asma'i suyuh wa Ibnul Jarud annahuma tasana 55 wa qila 60 wal awal huwal mu'tamad. Maka kesimpulannya dari segi al-jarhi wa ta'dil, wallahu a'lam, disebutkan oleh Al-Hafidz di sini saduq minal hadiyati asrota. Maka dia saduq, hidup di zaman seperti Imam Al-Bukhari dan banyak diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan yang lainnya. Maka di sini sepakat antum dengan Al-Hafidz atau tidak? Sepakat saduq. Lalu bagaimana? Maafi makum mikrofon. Qad istraitum batariyah, Allah musta'an. Kullu darsi ati bi mikrofon. Daripada buang waktu ya sudah. Maka di sini wallahu a'lam, yang rajih dia adalah rawi yang thiqah. Disikohkan di sini oleh An-Nasa'i dan juga tadi Maslamah. Juga mensikohkannya, dan dia juga disebutkan awsa Muslim bil kitabah anhu, dan juga Abu Daud dan Nasa'i banyak meriwayatkan dari dirinya. Dan begitupun Imam Adz-Dzahabi, selain dari Al-Hafidz yang menghukumi saduq, maka Adz-Dzahabi yang hampir sezaman dengan Al-Hafidz di kitabnya mengatakan thiqatun masyhurun kabirul qadr. Maka ini dari pendapat Al-Hafidz Adz-Dzahabi berbeda dengan Ibnu Hajar. Maka jika kita mengatakan saduq, wallahu a'lam, mungkin tidak pas dan bisa mendolimi rawi. Maka kita berusaha untuk insaf dalam menghukumi rawi. Maka di sini kita wallahu a'lam hukumi bahwa rawi yang kita baca sekarang Ahmad ibnu Hafs ibni Abdillah As-Sulami, karena dia telah disebutkan tadi Imam An-Nasa'i dan Maslamah telah mensikohkannya. Wallahu a'lam, rawi ini adalah rawi yang thiqah. Dan untuk contoh kasus dari hadis, maka telah datang di dalam sanad diriwayatkan oleh Imam Abi Daud nomor 1171. Berkata Abu Daud, haddatsana Ahmad bin Hafsin ibni Abdillah As-Sulami. Di sini dia. Maka Imam Abi Daud meriwayatkan dari gurunya Ahmad bin Hafs ibni Abdillah As-Sulami. Haddatsana Abi, tadi dia meriwayatkan dari bapaknya Hafs ibni Abdillah. Haddatsana Ibrahim ibnu Tahman an Abbad ibni Ishaq an Muhammad ibni Muslim Az-Zuhri. Siapa Muhammad ibnu Muslim Az-Zuhri? Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah Az-Zuhri. An Damrah ibni Abdillah ibni Unais an abihi, dari sahabat Abdullah ibnu Unais. Kuntu fi majlis Bani Salamah wa ana asgharuhum. Faqalu man yas'alu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lailatul qadar wa dalika sabihata ihda wa isrin min Ramadan. Fa kharajtu fa wafaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal maghrib. Tsumma qumtu bi babi baitihi famarra bi faqala udkhul fadakhaltu
fa utiya bi isyaihi fara'ani akufu anhu min qillatihi falamma faragha qala nawilini na'li faqama faqumtu ma'ahu faqala kana laka hajatun qultu ajal arsalani ilaika rahtun min bani salamah yas'alunaka an lailatil qadari faqala kam lailatul qadar faqultu ithnatan wa isrin qala hiya lailatun summa raja'a faqala au al-qabilah yuridu lailah salati wa isrin. Maka di dalam hadis ini diriwayatkan Abi Daud dengan jalan Ahmad ibnu Hafs ibnu Abdillah As-Sulami dan dia thiqah, yang mana dia diutus oleh kaumnya untuk menanyakan kepada Nabi kapan Lailatul Qadar. Dan dia datang di malam pada saat itu Sabihah ihda wa isrin, di pagi dari 21. Maka dia datang bertemu dengan Nabi waktu maghrib. Maka waktu berbuka, maka Nabi menyuruhnya masuk, kemudian mendatangkan asya, makan malam, dan sangat sedikit, alhamdulillah. Kemudian setelah itu ditanya oleh Nabi, kamu mempunyai hajah? Iya. Aku diutus oleh kaumku untuk menanyakan kapan Lailatul Qadar. Faqala kam al-lailah, berapa malam ini? Qultu isnatan wa isrun. Karena dia datang maghrib di hari 21. Maka malam ini malam keberapa? 22. Qala hiya lailah summa raja'a. Faqala au al-qabilah yuridu lailata salasi wa isrun aw wa isrin. Maka akhirnya diputuskan dia yang setelahnya, malam 23. Dan ini sesuai dengan hadis-hadis yang lalu, al-autar, waktu-waktu witr, dari 10 terakhir, 21, 23, 25, 27, 29. Maka insya Allah seperti biasa di tahun ini jika Allah mempertemukan kita dengan Ramadan, kita akan melaksanakan iktikaf dan melaksanakan sholat tarawih bersama dan buka bersama. Dan insya Allah kita mungkin merencanakan mengundang yang lain dengan melaksanakan daurah 1 bulan di sini. Jadi daurah 1 bulan membaca kitab tertentu, menyelesaikan kitab tertentu, dan melaksanakan sholat malam. Maka mulai dari sekarang kalian semuanya murajaah, terutama yang sudah banyak hafal. Maka Qais, Hudzaifah, Yusa, siapa lagi? Hamam, dan si Uco, insya Allah murajaah. Maka inilah dari rawi, maka dia yang rajih wallahu a'lam thiqah. Sehingga penghukuman hadisnya, jika semuanya thiqah berarti hadisnya sahih. Kemudian berpindah kepada rawi yang berikutnya di takrib dan juga di tahdhib dari rawi sin, maknanya diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ahmad ibnu Hammad ibni Muslim ibni Abdillah ibni Amr At-Tujibi Abu Ja'far Al-Misri. Dia maula Bani Sa'ad min Tujib wa huwa akhu Isa ibni Hammad Zagbah. Wa rawa an Sa'id ibni Abi Maryam wa Sa'id ibni Ufair wa Yahya ibnu Bukair wa Abi Saleh Abdul Ghaffar Al-Harrani wa ghairihim. Wa rawa anhu An-Nasa'i. Maka dia termasuk dari gurunya An-Nasa'i. Fi madakara sahibun nabl wa Abu Bakar ibnu Abil Maut
wa Abu Sa'id ibn Yunus wal Hasan ibn Rasyid wa Abul Qasim At-Tabrani wa iddatun, dan juga dari kelompok yang lainnya. Qala An-Nasa'i salih. An-Nasa'i mengatakan salih. Dan salih ini kalimat bisa jadi dia saduq, bisa jadi di bawah dari saduq. Maksudnya salih jika datang dari jalan yang lain. Wa qala Ibnu Yunus tuwfiya yaumus sabt li khamsi bakin min Jumadal ula sanah wa kana thiqatun. Maka Ibnu Yunus mengatakan wa kana thiqatun ma'munan balagha arba'ina wa tis'ina sanah. Kita telah mendapatkan An-Nasa'i mengatakan saleh dan Ibnu Yunus mengatakan juga thiqatun ma'mun. Qultu dzakarahu An-Nasa'i fi suyuhihi wa akhrajalahu Al-Hakim fi Al-Mustadrak. Maka ini tambahan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Maka Imam An-Nasa'i telah mengeluarkannya di sahihnya dan juga Al-Hakim di kitab Al-Mustadrak. Maka selesai dari ucapan Al-Hafidh di Tahdzib, apa hukum dari Al-Hafidh di Takrib? Ahmad bin Muhammad Ibnu Muslim Abu Ja'far Al-Misri saduq minal hadiyati asyrata. Maka dia saduq dari tabaqah ke-11. Masih termasuk tabaqah-tabaqah di bawah, karena dia termasuk dari gurunya An-Nasa'i, dan An-Nasa'i di bawah, di tabaqah ke-12. Maka sepakat antum dia saduq. Al-Hafidh mengatakan saduq di Takrib. Wallahu a'lam. Ucapan dari Ibnu Yunus, dan Ibnu Yunus adalah Al-Misri. Maka Ibnu Yunus Al-Misri mengatakan kana thiqatun ma'munan. Dia rawi yang thiqah dan ma'mun. Maka derajat ini adalah derajat di atas dari thiqah. Kana thiqatun ma'munan. Wa qala An-Nasa'i salihun. Maka wallahu a'lam, rawi ini bisa naik kepada derajat thiqah, bukan hanya sekadar saduq. Karena Ibnu Yunus Al-Misri itu orang yang sama daerahnya. Maka orang yang ahlil bilad dengan orang yang dijarah atau ditakdil lebih didahulukan. Iya apa tidak? Seperti sekarang, siapa itu Muhammad? Dia hidup di Darmasraya. Maka ditanya orang-orang Darmasraya. Ternyata ucapan orang-orang Darmasraya memujinya. Namun orang-orang yang jauh di Jawa tidak mengetahuinya. Maka dia hanya mengatakan mungkin dia saduq, pas-pasan. Adapun orang-orang Darmasraya mengatakan thiqah. Maka siapa yang diambil? Orang-orang Darmasraya, karena dia lebih mengetahui keadaan orang ini, Muhammad ini dari Darmasraya. Bagaimana mereka mengetahui dia belajar dan mengajar misalnya. Adapun yang dari Jawa, apalagi Sulawesi, jauh, tidak mengetahui. Namun mendengar dia itu baik, ada hadis-hadisnya. Maka mereka mengatakan saduq, pas-pasan. Nah di sini, mana yang lebih kita ambil? Lebih diambil jelas ucapan dari Ahlul Bilad, dan begitupun Ahmad ibnu Hamad di sini At-Tujibi Al-Misri telah disebutkan oleh Ibnu Yunus dan dia Al-Misri bahwa dia thiqatun ma'mun, adu di atas dari thiqah. Nah, kenapa di sini kita tidak mengatakan dia thiqatun ma'mun di atas derajat thiqah? Kita tidak mengatakan yang demikian karena An-Nasa'i telah menurunkan kepada saleh. Dan soleh ima dia saduq, atau soleh ditulis jika ada riwayat yang lain. Kesimpulannya, dari thiqatun mutkinun di atas derajat thiqah, jadi imam, turun kepada thiqah saja.
karena menggabungkan dengan ucapan An-Nasa'i bahwa dia mengatakan saduq. Maka Imam kata Ibnu Yunus Al-Misri, kata Nasa'i pas-pasan saduq. Maka turunlah untuk menggabungkan keduanya, ucapan Imam An-Nasa'i dikatrol dan ucapan Imam Ibnu Yunus diturunkan, jadilah thiqah wallahu a'lam. Sepakat antum atau mau mengikuti Al-Hafidz Ibnu Hajar, terserah. Perkara seperti ini ijtihadiyah. Yang terakhir, atau sudah tambah lagi, di takrib atau di tahdzib dikatakan rawi yang setelahnya kha dan sin dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dan sin dengan ya maknanya An-Nasa'i di kitabnya Al-Yaum wal Lailah. Imam An-Nasa'i mempunyai kitab Al-Yaum, Amalul Yaum wal Lailah, amal di hari dan malam. Maka diriwayatkan dari rawi Ahmad bin Humaid At-Tarisi Abul Hasan, dan dia khatana Ubaidillah ibni Musa yu'rafu bidar Ummi Salamah, kana min hufadil Kufah. Rawa'an Hafiz ibni Giyath wa ibni Fudail yani Muhammad wal Asja'i wa Abi Bakar ibni Ayyash wa ghairihim. Rawa anhu Al-Bukhari wa Nasa'i biwasitah Muhammad ibni Yazid. Adapun Al-Bukhari langsung, namun An-Nasa'i dengan wasitah gurunya Muhammad ibnu Yazid Al-Adami wa Abu Ismail At-Tirmidzi wa Hanbal ibni Ishaq wa kataba anhu Yahya Al-Hammani wa Abu Hatim Ar-Razi wa qala kana thiqah radiyun wa qala al-Ijli thiqatun wa qala matin mata sanah mi'atan ba'da isrun. Qultu lukiba bidar Ummi Salamah li'annahu jama'a hadis Ummi Salamah wa qala al-Hakim fihi faqala jara Ummi Salamah. Wa amma Ibnu Adi faqala kana lahu ittisal bi Ummi Salamah wa qala matin fi tarikhihi kana ya'uddu min hufadil Kufah wa kana thiqah. Tufiya sanah 29 wa mi'atain. Maka dia meninggal 229 Hijriah. Wa qala Ahmad ibnu Shalih Al-Misri thiqatun. Wa qala Al-Khatib huwa min hufadil Kufiyin wa mutatsabbitihim. Maka inilah kedudukan dari rawi yang terakhir Ahmad ibnu Humaid At-Tarisi, dan dia juga Al-Qurashi. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz yu'rafu bidar Ummi Salamah thiqatun hafidun. Maka yang diinginkan oleh Hafidz di sini arfa minas thiqah. Thiqatun hafidun diberikan dua sifat, thiqah dan hafidh, menunjukkan dia imam. Minal asyirah, dan dia hidup di tabaqah yang ke-10 dari gurunya Imam Al-Bukhari, dan di sini dia memang gurunya Imam Al-Bukhari. Kita misalkan Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari dia. Maka sepakat dulu apa tidak dengan ucapan Al-Hafidz? Al-Hafidz memasukkan dia ke golongan arfa minas thiqah, imam. Setuju? Al-Hafidz mengatakan di takrib apa? Thiqatun hafidun. Maka ini derajat di atas derajat thiqah. Maka kita setuju disebutkan oleh para ulama bahwa dia hufadul Kufah. Maka kalimat hufadul Kufah bukan sembarangan. Dithiqahkan oleh Abu Hatim dan juga disebutkan oleh Ahmad ibnu Shalih Al-Misri thiqah, dan berkata Al-Khatib Al-Baghdadi min hufadil Kufiyin wa mutatsabbitihim.
termasuk orang-orang yang kuat hafalannya. Maka dia dikeluarkan hadisnya oleh Imam Al-Bukhari, di antaranya hadis nomor 4210. Ini di Sahih Al-Bukhari. Kita berikan misal. Haddatsana Ahmad ibn Humaid. Di sini dia, Ahmad ibn Humaid. Maka jika kita membaca kitab tarjimah, kadang-kadang banyak namanya lengkap. Ahmad ibn Humaid Al-Qurashi At-Tarisi Abul Hasan. Namun jika prakteknya, maka mungkin disebutkan dia dan nama bapaknya untuk mempersingkat. Dan Imam Al-Bukhari juga menyebutkan ini karena ma'ruf, gurunya Ahmad ibn Humaid. Namun kenapa diterjemah disebutkan At-Tarisi Abul Hasan Al-Qurashi, untuk membedakan dengan tarjimah yang lainnya dari nama Ahmad ibn Humaid yang lainnya. Namun prakteknya, kalau antum melihat kepada kitab-kitab hadis, maka akan disingkat Ahmad ibn Humaid ma'ruf. Nah, di sini kenapa? Karena ma'ruf, Imam Al-Bukhari memang gurunya Ahmad ibn Humaid. Tanpa disebutkan At-Tarisi, tanpa disebutkan kunyah Abul Hasan, tanpa disebutkan dengan laqab Al-Qurashi, dia adalah dia, Tarisi, At-Tarisi. Maka inilah Ahmad ibn Humaid yang disebutkan tadi. Akhbarana Ubaidullah Al-Asja'i an Sufyan an Syaibani an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mentafsirkan ayat wa idha hadara al-kismata ulul kurba wal yatama wal masakin qala hiya muhkamah wa laysat bimansukhah. Maka ayat ini kata Ibnu Abbas ayat yang muhkamah dan bukan dimansuh. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan kami sebutkan tadi misalnya Ahmad ibn Humaid, dan dia adalah Ahmad ibn Humaid At-Tarisi Abul Hasan Al-Qurashi. Maka dia rawi yang di atas derajat siqah imam. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran Tahdhibut Tahdhib. Maka diharapkan bagi saudara-saudara kami untuk memahami ilmu rijal. Inilah senjata kalian nanti bisa menghukumi rawi. Dan insya Allah di waktu yang akan datang, PR bagi kita untuk memberikan kalian ilmu mustalah. Mungkin kita Baikuniyah berikan, dihafal matan al-Baikuniyah, dan terus naik kepada yang lainnya. Jadi kalian siap sebelum ke Yaman mendapatkan ilmu hadis. Bagi yang duluan ke Yaman, ya belajar nanti di sana ilmu hadis. Kami menginginkan kalian pergi ke Yaman karena kami menginginkan pertama kebaikan kepada kalian. Berapa dari pondok-pondok pesantren belajar 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, pengabdian 2 tahun, berapa tahun? 14 tahun. Kemudian mendengar setelah lulus jadi satpam. Setelah lulus jadi tukang bakso. Setelah lulus jualan batagor. Dan itu wakil. Loh kenapa mana realisasi dari ilmu 12-14 tahun ini? Nggak ada wadah. Nggak dijadikan wadah. Hanya belajar, bayar uang SPP, uang masuk, bla bla bla. Ya alhamdulillah. Tapi mana praktek ilmunya? Jadikah dai? Tidak. Jadi tukang bakso. Jadi satpam, tapi satpam yang beriman. Lalu apa faedahnya? Maka di sini kita tidak seperti itu. Kita di sini santri-santri kita pikirkan. Maka antum akan bersyukur, ana tuh bagaikan bapak kalian. Memikirkan masa depan kalian, mengirimkan kalian ke Yaman, dan pulang pun nanti kita peluk isi di sini. Maka insya Allah alhamdulillah kita pun akan diberikan markas-markas yang lain atau markas yang lain membutuhkan. Kita kirim antum di sana mengisi. Jadi antum di sini tidak akan seperti kasus yang saya ceritakan, dan ini banyak di markas-markas. Lulus 14 tahun, kemudian ya maaf,
pondok tidak punya tempat untuk kamu, pondok sudah full pengajian.